Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kajian kami, yaitu Psikologi Pendidikan Angkatan 21. Saya Rufilana Anda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferhadi. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Yulia Sana. Perkenalkan, nama saya Salawatul Aziza. Saja untuk materi pertama pada perjalanan dipersilakan. Baiklah, saya Anda akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Mengenal generasi Z dan generasi Alpha. Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Mereka dijuluki sebagai digital natives. Generasi Z cenderung realistis, kemudian peduli terhadap isu sosial. Setelah dari generasi Z lahirlah generasi Alpha. Mereka yang lahir antara tahun 2013 ke atas. Generasi Alpha cenderung terbuka, kemudian inklusif, cepat belajar, mandiri. Itu generasi Alpha. Kedua generasi ini, generasi Z dan generasi Alpha, menghadapi tantangan psikologi seperti kecemasan, stres, dan isolasi sosial.
Sekian presentasi saya pada pagi hari ini yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Nadila Khairani dipersilahkan. Nama saya Nadila Khairani. Saya akan melanjutkan tentang kekurangan dan kelebihan terhadap generasi Z dan Gen Alpha. Kelebihan generasi Z yaitu yang pertama melek teknologi dan yang kedua terbuka terhadap keberagaman dan yang ketiga kritis dan kolaboratif dan yang terakhir aktif secara sosial. Dan sedangkan kekurangan dari generasi Z yaitu yang pertama ketergantungan teknologi, yang kedua kurang berkomunikasi tatap muka, dan yang ketiga FOMO tinggi. Baiklah, selanjutnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran yang akan dipimpin oleh kakak kita Nadila Khairani. Kepada Nadila Khairani dipersilahkan. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup sekali lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Sekali lagi ya, yang lebih cepat. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup sekali lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Sekian dari ice breaking-nya. Kita akan melanjutkan pembelajaran lagi. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya akan menjelaskan tentang generasi Strawberry. Jadi, generasi Strawberry adalah generasi muda yang tampak menarik dan kreatif, tetapi rentan stres dan sensitif terhadap tekanan. Mereka butuh dukungan mental, empati, dan ketahanan diri agar lebih tangguh dan mandiri. Generasi Strawberry memiliki potensi positif seperti kreativitas tinggi, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi generasi Strawberry juga sering ketergantungan pada teknologi dan media sosial, sehingga kurang memiliki interaksi sosial langsung yang kuat. Karena pola asuh yang terlalu memanjakan sering disebut sebagai salah satu penyebab munculnya generasi Strawberry. Mengajar generasi Strawberry, generasi Alpha, dan generasi Gen Z memerlukan strategi yang menyesuaikan karakter mereka yang digital dan sensitif. Strategi mengajar generasi Strawberry yang pertama, bangun suasana belajar dan sportif. Itu karena mereka sensitif terhadap kritik dan suka mendapat dukungan secara positif. Yang kedua, ada ajarkan pengelolaan stres dan growth mindset. Itu kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha dan pengalaman. Yang ketiga, gunakan belajar aktif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok dan praktik nyata. Yang keempat, ada integrasikan teknologi secara bijak seperti aplikasi video serta papan interaktif agar belajar lebih menarik, visual, dan sesuai gaya belajar siswa. Yang terakhir, ada libatkan keluarga dalam pendidikan agar anak mendapatkan dukungan emosional dan nilai positif di luar sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sana. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan cara belajar anak laki-laki dan perempuan. Cara belajar anak perempuan. Anak perempuan cenderung lebih mudah memahami dan menguasai keterampilan berbahasa seperti membaca dan menulis.
Mereka lebih mudah bertindak dan fokus untuk mendengarkan guru. Dan perbedaan cara belajar anak laki-laki cenderung tertinggal dalam tulis menulis, namun mereka lebih aktif dalam kegiatan fisik seperti olahraga dan aktivitas lainnya. Jadi perbedaan cara belajar dan berpikir anak perempuan dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan biologis. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Salwatul Aziza. Kali ini saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu psikologi abad ke-21 tidak hanya menuntut anak siswa juga harus pandai menghafal saja, tetapi juga diperlukannya 4C. Yang pertama itu adalah critical thinking atau berpikir secara kritis, dan yang kedua itu ada komunikasi, dan yang ketiga itu ada kolaborasi, dan yang terakhir itu ada kreativitas. Pada di era sekarang ini membentuk generasi yang harus berkarakter, berakhlak mulia pada pengaruhnya terhadap globalisasi yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya untuk menuju jalan surga. Pendidikan itu bukan hanya ngomongin pintar, anak jadi cerdas, juara, bukan itu. Melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan anak sedikit sekali, sampai akhirnya apa? 4 dari 40 siswa di Indonesia SD itu sebenarnya disleksia, tetapi guru-guru tidak diajarkan itu sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan malah jadi preman gara-gara salah diagnosis. Semua anak pada dasarnya senang belajar, dan belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana yang menyenangkan, bukan dalam suasana stres, tekanan, tuntutan, dan sebagainya. Dan setiap anak juga saya merasa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Itu cara kita masuk untuk bisa mengenali dirinya dan akhirnya bisa memberikan pembelajaran yang efektif, kan gitu. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan, termasuk bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses pembelajaran dapat dioptimalkan. Bidang ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran dengan menerapkan teori-teori psikologi untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, lingkungan belajar yang kondusif, dan memberikan bimbingan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pentingnya psikologi pendidikan. Kira-kira teman-teman tahu tidak, mengapa sih psikologi pendidikan itu sangat penting? Jadi, dalam bidang pendidikan sendiri, pengetahuan tentang psikologi itu sangatlah penting. Karena dalam bidang pendidikan memiliki karakteristik perilaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, kemampuan berpikir, kecerdasan, dan aspek psikologis lainnya yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Selain pembelajaran secara individual, guru juga perlu melakukan pembelajaran kelompok jika karakteristik psikologis peserta didik dianggap sama atau yang biasa disebut homogen.
Agar proses pembelajaran berhasil, seorang guru perlu memahami perbedaan karakteristik psikologis peserta didik. Dengan memahami perbedaan karakteristik psikologis, maka guru dapat melakukan pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik psikologis peserta didik. Ruang lingkup psikologi pendidikan sangat luas, mencakup studi perilaku manusia dalam proses pendidikan. Contoh yang pertama yaitu perkembangan individu, yang kedua proses belajar, yang ketiga motivasi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima kesehatan mental. Bidang ini mempelajari perbedaan individual siswa, pengaruh lingkungan belajar, dan pengembangan program yang efektif untuk peserta didik. Nah, dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru dalam proses pembelajaran di kelas. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah psikologis peserta didik yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Sehingga kita sebagai calon guru maupun guru itu sendiri perlu memahami dan mengetahui bagaimana psikologi pendidikan itu sendiri sebagai seseorang yang mengajar dan mendidik di kelas. Nah, oleh karena itu, psikologi pendidikan sangat berperan penting dalam proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan maupun dunia keguruan. Ruang lingkup psikologi pendidikan memang sangat luas dan beragam, namun memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Psikologi pendidikan berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses belajar. Hal ini dapat dicapai dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa serta mengatur lingkungan belajar yang sesuai. 2. Memberikan bimbingan atau petuah kepada peserta didik. Psikologi pendidikan juga berfokus pada memberikan bimbingan atau petuah kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan kemampuan, dan mencapai tujuan pendidikan. 3. Memperkokoh sistem pendidikan dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia. Psikologi pendidikan berusaha memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yaitu guru, siswa, dan staf pendidikan lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kemampuan dan kompetensi staf pendidikan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Terdapat beberapa peran psikologi dalam pendidikan, dimulai dengan membantu guru dalam memahami siswa. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana siswa akan belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka merespon terhadap berbagai situasi yang terjadi. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Psikologi membantu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan inklusif, meningkatkan motivasi belajar. Psikologi membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa, mengidentifikasi dan menangani masalah belajar. Psikologi pendidikan dapat membantu mengidentifikasi masalah belajar dan perilaku siswa dari sejak dini, mengembangkan kurikulum yang relevan. Psikologi membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tahap kognitif dan emosional siswa. Sekarang kita akan memulai sebuah permainan yaitu berupa kuis, yang mana soal dalam kuis tersebut pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian siap? Kita mulai. Sekarang kita akan mempersembahkan kuis. Silakan tuliskan dulu lagunya.
Sekian kuis pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mempersembahkan ice breaking yang akan dipandu oleh Aziza. Kepada Aziza dipersilahkan. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka mulutnya, mana giginya, maju mulutnya, mana senyumnya, bulat mulutnya, Baik, itulah sedikit dari kami. Inilah presentasi kami pada pagi hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihannya yaitu yang pertama, melek teknologi dan terbuka terhadap ke arah digital dan sensitif. Strategi generasi strawberry yang pertama
Pit. Kami lagi buat video. Saya Filananda sebagai moderator dan penyanyi pertama. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairani sebagai penyanyi pertama. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. Don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel Ini selanjutnya kami akan mempersembahkan melek teknologi. Yang kedua, terbuka terhadap keberagaman. C. Yang pertama itu ada kreatif.